Hari ini saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan tema malam hari ini adalah ketaatan mendatangkan berkat, saudara. Nah, di hari-hari ini saudara, yang dibutuhkan adalah kata ini saudara, taat. Taat akan Tuhan, taat akan firman Tuhan, taat kepada pimpinan, taat kepada orang tua. Jadi hari ini firman Tuhan temanya ketaatan mendatangkan berkat. Kasih tahu sama samping kanan kiri saudara, taat itu mendatangkan berkat loh. Haleluya. Amin. Amin saudara. Tidak ada yang menjawab saya, bah. Macam online aku sendiri nih jadinya. Oke, kita baca dulu di Yeskiel 11 ayat 18 sampai dengan 20. Sudah dapat saudara? Yeskiel 11 ayat 18 sampai dengan 20. Nah, saudara yang menyaksikan secara online mungkin tidak bisa membaca firman Tuhan ini karena saudara menyaksikan, nggak apa-apa, saya rasa saudara boleh dengar, saya bacakan buat saudara. Yeskiel 11 ayat 18 sampai dengan 20 firman Tuhan berkata begini. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ayat 20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Puji Tuhan saudara. Nah, kalau saudara baca Yeskiel 11 ini saudara, adalah menceritakan, mencatatkan saudara bagaimana Allah memberi penglihatan kepada Nabi Yeskiel tentang para pemimpin-pemimpin bangsa Israel yang berlaku tidak baik saudara. Allah memperlihatkan kepada Yeskiel bahwa pemimpin-pemimpin bangsa itu membuat perbuatan-perbuatan yang mengecewakan Allah, sehingga Allah memperlihatkan kepada Yeskiel bagaimana nanti mereka akan dihukum, saudara. Lalu akhirnya, saudara, Allah juga memperlihatkan kepada Yeskiel bagaimana Allah akan merubah bangsa Israel. Alkitab jelas mencatat saudara bahwa Allah mengambil satu inisiatif saudara untuk memberikan kepada bangsa Israel hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Nah, hati yang keras di sini saudara bukan berbicara bangsa Israel jadi keras saudara, bukan. Tetapi bangsa Israel mengeraskan hati untuk penyembahan-penyembahan yang bukan menyembah Allah. Harus kita catat bahwa Allah yang mengambil inisiatif sendiri memberikan bangsa Israel hati yang taat saudara. Amin. Amin saudara. Jadi saudara, kalau hari-hari ini ada orang yang tidak taat, bukan berarti Allah itu yang salah, tetapi manusianya saudara lari dari kehendak Allah. Amin. Karena Allah jelas catat bangsa Israel akan diberikan hati yang baru, dan Allah sendiri akan memberikan hati yang taat. Hidup kita juga saudara waktu belum kenal Allah saudara, maka kita banyak sekali melenceng dari
jalan-jalannya Tuhan. Tetapi apakah Allah undur dan membiarkan kita pergi? Tidak. Allah mengambil kita, Dia tempatkan kita di posisi yang paling baik. Dan ingat saudara, Allah memberikan hati yang taat. Haleluya. Loh, jadi kenapa hari-hari banyak orang gak taat? Banyak yang melenceng dari jalannya Allah. Banyak yang lari dari jalannya Allah. Itu bukan salah Allah, saudara. Tetapi manusianya sendiri yang keras, saudara. Dia lari dari jalan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Arti kata taat itu sama dengan tunduk. Sama dengan patuh. Haleluya. Jadi heran kalau ada anak-anak Tuhan yang namanya pelayan tidak bisa patuh. Tidak bisa tunduk. Beberapa minggu yang lalu, saudara, bagaimana Abraham itu tunduk dan taat tanpa protes kepada Allah. Bapa kita secara rohani adalah Abraham, adalah orang yang taat dan tunduk. Anak-anak Tuhan, saya percaya malam hari ini harus punya sifat ini, saudara. Harus punya kata taat dalam hidupnya. Harus tunduk kepada Tuhan. Harus patuh kepada Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Amin lah bilang. Haleluya. Nah, yang perlu kita pelajari malam hari ini, saudara, bagaimanakah orang yang dikatakan taat? Hardis itu orangnya taat loh. Ya kan? Menjadi pertanyaan, bagaimanakah kriteria menjadi orang yang taat? Di Alkitab, saudara, dan saya catatkan hari ini, saudara, ada banyak sekali orang-orang yang taat, orang-orang yang tidak taat, saudara. Mari kita pelajari malam hari ini, saudara. Ada beberapa saya catatkan, saudara, ada orang yang tidak taat, ada orang yang taat, saudara. Nah, dua hal, saudara, yang saya catatkan mengenai ketaatan. Apa itu? Pertama, orang yang dikatakan taat adalah orang yang mendengar, melihat perintah, dan memegang perintah itu dan menjalankan perintah itu. Ada atau tidak ada orang yang memberi perintah itu, saudara. Saudara paham sampai di sini? Itu kriteria pertama, saudara. Orang yang dikatakan taat itu adalah orang yang mendengar atau melihat perintah dan memegang dan menjalankan perintah itu. Ada atau tidak ada orang yang memberi perintah itu, saudara. Jadi bukan berarti begini, ada orangnya taat, ada orangnya tunduk, tidak ada orangnya lari. Itu bukan taat, saudara. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Ya. Misalnya begini, ada orang taat, iya kan? Ada pimpinannya, dia taat. Baik, cara jalan pun mulai dirubah. Iya kan? Ada kakaknya, karena takut kakaknya marah atau abangnya marah, dia mulai baik di rumah. Tetapi waktu abangnya tidak ada, waktu atasannya tidak ada, waktu siapapun tidak ada, saudara, maka dia mulai melanggar perintah itu, saudara. Itu dikatakan apa, saudara? Munafik. Jadi orang yang taat adalah orang yang mendengar, melihat, memegang dan menjalankan perintah itu. Ada atau tidak ada orang yang memerintahkan itu, saudara. Itu pertama kriterianya. Jadi malam hari ini, saudara, saat kita dengar ini, saudara, mari kita koreksi diri.
Saya juga koreksi diri saudara. Ya kan? Bisa juga kita buat satu arti begini. Diberkati atau tidak diberkati saudara, tetap pegang perintah Allah. Itu juga namanya taat. Waktu kita kesusahan sepertinya Allah nggak ada saudara. Waktu kita ditimpa masalah sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Ada alasan kita untuk tidak taat kepada Allah. Saya teringat beberapa waktu yang lalu saudara, hamba Tuhan, saya sebut saja namanya Bang Armanto saudara, mengalami satu tragedi, satu musibah yang secara manusia dia punya alasan untuk menyalahkan Tuhan. Dia punya alasan untuk tidak taat. Apa itu saudara? Kami bersama-sama mengikuti seminar penginjilan pada waktu itu. Pulang dari situ saudara, dia tabrakan. Tangannya patah pada waktu itu. Dia punya alasan untuk komplain. Dia punya alasan untuk tidak taat lagi. Tetapi beberapa waktu kemudian saudara, karena dia taat, dia percaya kepada Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia diberkati dengan luar biasa. Tanpa disangka-sangka saudara, tiba-tiba ada tawaran sama hidupnya saudara, memulai bisnis yang baru. Yang pada waktu itu saudara, saya tahu persis dia mau tinggalkan kota Medan karena saudara, kondisi tangan patah, tidak mungkin hidup di Medan. Artinya keputusasaan sudah mulai terjadi dalam hidupnya. Mungkin pada waktu patah itu dia berkata kepada Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupku? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Tapi saya percaya saudara, karena ketaatannya saudara, hari ini saya lihat dia diberkati dengan luar biasa. Amin. Amin saudara. Dan saya percaya saudara, orang-orang yang amazing saudara, saya lihat bagaimana pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang taat. Yang tidak dia sangka-sangka, itu yang Tuhan kerjakan saudara. Amin. Amin saudara. Nah, kita akan melihat beberapa contoh malam hari ini supaya kita tidak menjalani seperti kehidupan mereka. Karena kerinduan kita saudara, hidup kita yang singkat ini, hidup kita yang terlalu singkat lah ya. Kita nggak tahu semalam kita masih SD saudara, sekarang kita sudah menikah. Nah, sebentar lagi kita sudah tutup usia. Kira-kira begitu. Nah, pertama saudara, saya mencatatkan Raja Saul. Mari kita baca di 1 Samuel 15 ayat 22 saudara. Raja Saul diceritakan pada pasal ini saudara, disampaikan oleh Samuel begini. Kamu harus pergi menghancurkan bangsa Amalek. Lalu perintah Tuhan, jangan satu pun kau sisakan dari bangsa itu. Kamu harus tumpas habis semuanya. Yang menjadi pernyataannya saudara, apakah Saul pada waktu itu pegang perintah itu? Tidak saudara. Dia lihat ada banyak ternak yang tambun. Ada banyak ternak yang luar biasa bagusnya saudara. Maka itu mulai disisihkannya. Dia tidak taat kepada perintah saudara. Waktu Samuel datang, bagaimana Saul? Apakah kamu sudah selesai? Sudah, semua selesai. Aman, terkendali. Lalu peliharaan-peliharaan itu mulai bunyi yang tidak baik saudara, yang baik dia simpan, yang tidak baik dia tumpas saudara. Yang baik itu bilang begini, aku nggak jadi ditumpas, aku masih hidup. Lalu
Lalu Samuel bilang begini, lah yang bunyi itu apa? Kalau saudara baca semua pasal itu saudara, maka Saul berkata begini, aku salah. Tetapi ada satu ayat yang membuat saya gondok juga ngelihat dia, saudara. Udah dia tahu bahwa Samuel itu adalah hamba Allah, saudara, penyampai berita Allah kepada dia. Di pasal itu ayat-ayat yang terakhir saudara baca bilang begini, Saul bilang begini, saudara, aku tahu aku salah, tetapi kamu harus tunjukkan rasa hormatmu kepadaku di atas tua-tua ini. Jangan seperti itu kali kau. Kira-kira begitu bahasa Medannya, saudara. Udah gak taat tetapi sombong juga. Hasilnya Bapak Ibu, hasilnya Saul kehilangan jabatan. Amin. Kalaulah tadi waktu dia datangi bangsa Amalek lalu dia tumpas habis, saudara, maka saya percaya dia tidak kehilangan jabatan, bahkan mungkin dia nambah lagi, saudara. Amin. Berkat-berkatnya luar biasa, anugerahnya makin luar biasa, saudara. Nah, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, mari kita flashback hidup kita sebentar ke belakang, saudara. Apakah kita lari dari jalannya Tuhan? Apakah ada perintah-perintah Allah yang tidak kita laksanakan dalam hidup kita? Ketahui hari ini kalau firman Tuhan katakan kita harus taat, maka kita harus taat, saudara. Amin. Raja Saul gak nyangka dia akan dicopot dari raja, saudara, karena ketidaktaatan. Nah yang kedua, saudara, yang kedua, di Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 24. Di sana menceritakan bagaimana manusia kejatuh, saudara, dalam dosa. Tapi saya bacakan ayat yang ke-8 saja buat saudara. Maaf, ayat yang ke-6, saudara. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Hawa tidak taat. Hawa tidak taat, saudara. Hasilnya, saudara, apa yang terjadi? Hasilnya apa? Hasil ketidaktaatan dari mereka, saudara, manusia semua kehilangan kemuliaan Allah. Hanya masalah satu buah ini, saudara. Kalau kita pelajari hal ini, karena satu buah, maka dunia kehilangan kemuliaan Allah. Maka malam hari saya mau beritahu saudara, jangan bicarakan tentang hikmat. Kalau sudah agak-agak melenceng sedikit, saudara, dari firman Tuhan, seringkali manusia membela kehidupannya dengan kata hikmat. Malam hari ini biarlah hikmat Roh Kudus yang menjadi bagian kita, saudara. Amin. Jangan kita yang membuat kata-kata hikmat. Yang bisa kita kerjakan di hari-hari ini adalah kata taat. Amin. Amin, saudara. Nah, dari dua peristiwa ini, Bapak Ibu, dari dua peristiwa ini saya mencatatkan 3 hal, saudara. Pertama, kenapa manusia tidak dapat taat dari 2 peristiwa di atas? Pertama, saya catatkan gini, saudara, manusia masih membangun komunikasi dengan iblis. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 5, ada komunikasi antara iblis dan Hawa, saudara. Waktu iblis, saudara, membuat satu pernyataan kepada Hawa, Hawa nyambung. Kalaulah tadi saudara Hawa bilang, "Hei iblis, stop kamu. Saya tidak ada urusan dengan kamu.
Saya tidak mau bercerita dengan kamu. Saya tidak mau connect dengan kamu. Maka pasti saudara, iblis akan pergi. Percaya? Kenapa saudara? Karena Hawa juga di dalam hidupnya ada roh Allah yang luar biasa. Amin. Tetapi waktu dia buka komunikasi itu, waktu dia mulai buka pelan-pelan komunikasi dengan iblis, ketahui saudara, kehilangan kemuliaan Allah. Malam hari ini mari kita belajar Bapak Ibu, saudara terkasih, saudara-saudara yang menyaksikan secara online juga mulai malam hari ini. Kita belajar saudara. Ada anak kita, ada keturunan kita. Mulai sekarang stop. Kita tidak mau buka sedikit pun lubang untuk komunikasi dengan iblis. Amin. Amin saudara. Waktu saudara sakit mungkin ada orang bilang begini, kesana saja. Ada orang pintar. Kesana saja ada orang yang hebat, bisa ngobatin. Saya teringat dengan keluarga kami Bapak Ibu. Sekali waktu keluarga kami ada yang kemasukan. Lalu waktu kemasukan itu, orang tua saya tanya kepada yang kemasukan. Dia bilang begini, kamu siapa? Lalu dia bilang, saya dari gunung ini. Lalu orang tua saya bilang begini, kami sudah gereja. Dia bilang begini, tidak apa-apa gereja. Silakan kamu ke gereja, gak apa-apa. Lalu orang tua saya bilang begini, itu kan gak boleh di gereja. Iya, kata siapa? Itu jelas saudara, saya ada pada waktu itu. Walau akhirnya saudara, akhirnya orang yang kemasukan itu didoakan lalu dia pulih saudara. Tetapi beberapa tahun berikutnya saudara, dia masih diikat oleh kuasa itu. Hingga akhirnya dia tidak mau buka koneksi dengan itu saudara. Segala sesuatu yang dia simpan saudara, dia bakar. Artinya dia tutup koneksi dengan iblis saudara. Dia lepas, dia bebas. Amin. Amin saudara. Nah malam hari ini juga saudara, kita tidak mau kompromi dengan iblis. Amin. Nah, hal yang kedua saudara, dari dua cerita di atas, maka manusia tidak dapat taat. Kenapa? Karena manusia masih melihat hal-hal yang nikmat dan lezat duniawi. Hawa saudara, dia melihat buah itu. Oh kelihatannya nikmat, kelihatannya sedap. Saul juga begitu saudara. Waktu dia melihat peliharaan-peliharaan yang bagus itu saudara, maka dia mulai merasa sayang untuk dimusnahkan. Amin. Kita nggak mau seperti itu, amin. Amin saudara. Kalaupun itu nikmat saudara, kalaupun itu enak saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita ada filterisasinya saudara. Haleluya. Apakah ini salah Tuhan? Kalau aku ambil ini Tuhan, bagaimana dengan aku Tuhan? Apakah aku tidak menyakiti akan Tuhan? Saya percaya pada waktu itu saudara, kalaulah Saul bilang begini, aduh ada ternak yang bagus ini, maunya aku tanya Samuel dulu ya, gitu. Atau waktu Hawa lihat pohon itu ada buahnya yang manis saudara, dia tanya dulu Tuhan, maka tidak ada hal-hal yang berat ini saudara. Amin. Tapi pada waktu hal yang ketiga saya catatkan saudara, Hawa, Saul itu punya sifat yang sombong saudara. Pertama saudara, dari peristiwa di atas, manusia masih membangun hubungan dengan iblis.
Kedua, manusia belum tahan melihat hal-hal yang nikmat dan lezat. Yang ketiga, saudara, saya catatkan, manusia sombong. Sewaktu Adam dan Hawa diberi mandat oleh Tuhan, hei Adam dan Hawa, lihat ada taman Eden, engkau kuasailah itu, bertambah banyaklah di sana. Maka saya percaya saudara, Adam dan Hawa mulai lega. Oh, taman ini semua adalah milikku. Dia tidak mawas diri. Waktu ada rayuan, saudara, dia percaya, Hawa percaya diri sekali, saudara. Dia nggak tahu betapa liciknya iblis. Saul juga begitu, saudara. Karena dia menjadi raja atas bangsa Israel, mulai dia tidak mau tanya orang lain. Dia buat keputusannya itu sendiri. Yang akhirnya, saudara, orang-orang ini hilang kemuliaan Allah. Bahkan hilang kemuliaan secara duniawi juga. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tidak mau seperti ini, amin. Amin, saudara. Malam hari ini mari kita taat kepada Tuhan. Saat Tuhan itu sepertinya dekat sekali dengan kita, atau waktu saat saudara merasakan Tuhan itu jauh dari saudara, saya mau beritahu malam hari ini, biarlah terus engkau hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Waktu masalah mau ada, saudara tidak ada yang peduli, saudara. Ingat satu hal, taat sama Tuhan. Amin. Amin, saudara. Karena apa, saudara? Karena apa? Karena ada orang-orang di belakang kita. Siapa mereka? Mereka saudara-saudara kita. Mungkin mereka anak-anak kita. Mungkin saudara malam hari belum menikah, saudara, tapi saudara pasti menikah. Saudara punya pasti keturunan. Dan kalau saudara tidak taat pada hari-hari ini, merekalah yang akan menikmati hasil dan buah ketidaktaatan itu. Haleluya. Bagaimana orang yang dikatakan taat? Yang kedua, saudara, saya catat begini: mendengar, melihat perintah dan menjalankan perintah itu tanpa tahu hasilnya apa. Jadi orang yang taat, saudara, kalau dia jalan ke sana, ada seseorang yang memerintahkan dia jalan ke sana, saudara. Orang yang taat itu adalah orang yang berjalan terus tanpa dia tahu apa hasilnya, saudara. Mungkin saja hasilnya kemenangan, tapi mungkin juga hasilnya zong. Mungkin saja hasilnya diberkati, saudara. Mungkin saja hasilnya mengecewakan, tetapi dia tidak mau pandang hasilnya, saudara. Yang dia kerjakan pada waktu itu adalah berjalan. Itu orang yang taat. Haleluya. Haleluya, saudara. Yesus adalah orang yang paling taat, saudara. Saudara kenal Yesus? Saudara kenal Yesus? Yesus adalah raja di atas segala raja, saudara. Yesus tahu hasilnya kalau dia ke muka bumi ini secara manusia, hasilnya Yesus tahu apa? Mati, dianiaya. Dan saya beritahu buat saudara, mungkin sampai hari ini belum ada penganiayaan seperti yang Yesus rasakan, saudara. Apakah Yesus nggak tahu? Tahu. Tapi Yesus kerjakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pertanyaannya dalam hidup kita, saudara, kalau kita tahu hasilnya jong, apakah kita masih mau mengerjakan? Jujur, saudara.
Apakah kalau kita kerjakan sesuatu langsung kita tahu hasilnya, itu dikatakan orang yang taat? Orang yang taat adalah orang yang berjalan, mengerjakan sesuatu, mengikuti perintah saudara, tanpa dia tahu hasil yang akan dia peroleh. Itulah orang yang taat, saudara. Saudara orang yang taat? Saudara orang yang taat? Saudara orang yang taat? Puji Tuhan, saudara. Waktu saudara datang ke tempat ini, waktu saudara melayani, waktu saudara beribadah, waktu saudara kemanapun disuruh Tuhan melayani dia, saudara, saudara kerjakan. Apakah dapat berkat atau tidak, itu tidak menjadi persoalan. Nah, saya beritahu saudara semua dan saya adalah orang yang taat di mata Tuhan. Amin. Amin. Saya teringat dengan satu perjamuan di Kana, saudara. Pada waktu Yesus datang ke tempat itu, Bapak Ibu, tuan rumah mulai kehabisan anggur. Lalu ibu Yesus bilang, Yesus buatlah sesuatu. Yesus bilang, belum waktunya. Apa yang harus kuperbuat? Lalu ibu Yesus bilang begini, apa yang dia katakan perbuatlah. Yohanes 2 ayat 7, saya bacakan saudara, nanti saudara bisa baca di Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11, tetapi saya akan bacakan buat saudara ayat yang ke-7. Yesus berkata begini, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan penuh air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Pelayan-pelayan saudara tidak ada yang komplain. Tuhan, bagaimanakah engkau ini? Kami sudah siapkan tempayan ini, kau suruh isi dengan air. Apa yang terjadi? Pelayan-pelayan gak bilang begini, gila nih ya. Atau dia lari ke tuan rumah, lalu dia bilang begini, Pak, si Yesus nyuruh isi air loh ke tempayan-tempayan itu. Tidak, dia tidak bilang begitu. Yang dia kerjakan, saudara, apa yang Yesus katakan, dia isi air, saudara. Apakah dia tahu hasilnya akan anggur? Tidak. Dalam pemikirannya pada waktu itu, saudara, pelayan-pelayan itu pasti mikirkan gini, bener nggak ini ya? Mungkin saja saudara, pelayan-pelayan itu berkata begini, nanti waktu aku sodorkan ini ke tamu, aku mungkin kena tempeleng ini. Ada resiko yang dia harus tanggung, saudara. Tetapi Alkitab mencatat, saudara, waktu diisi air tempayan-tempayan itu, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia datang, pelayan-pelayan datang memberikan kepada orang-orang yang datang di pesta itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semua termasuk pemimpin pesta itu mengatakan, anggurmu, anggur yang luar biasa. Saya mau kasih tahu saudara, waktu saudara taat akan perintah Allah, waktu saudara tidak mau tahu hasilnya saudara, tapi saudara percaya penuh kepada Yesus, maka saya mau beritahu, berkat saudara tidak seperti orang lain. Amin. Pesta itu menjadi pesta yang luar biasa. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir tuan rumah menyediakan anggur yang biasa, dan akhirnya ada anggur yang luar biasa. Alkitab catat itu, saudara. Dan malam hari ini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mulai kita beritahu sama hidup kita, aku mau taat sama Tuhan. Karena ada hasil yang luar biasa. Amin. Nah, yang kedua, saudara, saya catatkan yang keempat.
Tadi Saul, kedua Adam dan Hawa, ketiga pesta di Kana. Yang ketiga saya catatkan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, saudara. Ini orang-orang yang taat tanpa tahu hasilnya, saudara. Nah, saya bacakan buat saudara Yohanes 4 ayat 50. Tapi nanti di rumah saudara bisa baca Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 54. Saya bacakan ayat yang ke-50. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Bisa dia komplain, saudara? Bisa dia pasti bilang begini, Tuhan, maksud Tuhan saya pulang apa ini sekarang? Saya sudah jalan berhari Tuhan untuk menjumpai Engkau. Saya berharap ada sesuatu yang Tuhan berikan buat saya untuk kesembuhan anak saya. Tetapi apa yang saya terima? Saya terima hanya perkataan dari Yesus, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Bisa dia komplain, saudara. Bisa dia tidak taat. Bisa dia bilang begini, kalau memang ini Tuhan yang aku lihat itu, yang aku dengar mujizat itu, aku kecewa. Tapi Alkitab tidak catatkan itu, saudara. Alkitab catatkan orang itu percaya. Orang itu percaya. Lalu tindakannya apa, saudara, yang mengatakan dia pulang. Amin. Bukan hanya saudara, oh Tuhan gitu ya, jadi aku pulang Tuhan. Gimana Tuhan? Gimana Tuhan, anakku ini Tuhan, pertaruhan nyawa Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi waktu dia taat, saudara? Waktu dia pegang kata-kata Tuhan itu, waktu dia pegang perintah Tuhan itu dan dia taat. Saya tahu persis waktu dia pulang pada waktu itu, dia nggak tahu kalau anaknya sudah sembuh, saudara. Tapi Alkitab catat bahwa anaknya sembuh. Ketaatan menghasilkan kehidupan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Malam hari ini biarlah kita semua, saudara, taat kepada Tuhan. Setiap hari, saudara, kita harus cari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Melalui apa? Kita mulai intim dengan Tuhan. Mulai kita renungkan firman Tuhan. Pertanyaannya, saudara, mau kita renungkan firman Tuhan yang mana kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Mau kita taati apa Tuhan itu kalau kita nggak tahu apa yang dia perintahkan, saudara? Maka mulai malam hari ini, saudara, mari buat di dalam hatimu, aku harus cari apa yang harus kutaati. Amin. Mulai besok saudara mulai bangun hadirat dengan Tuhan. Mulai besok saudara-saudara mulai cari apa yang Tuhan perintahkan. Mulai besok saudara-saudara harus cari Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya saudara bisa mentaati apa yang Tuhan mau. Sehingga saudara, di Keluaran 19 ayat 5 dia bilang begini, saudara. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, dengar saudara, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara dan saya adalah harta kesayangan daripada Allah. Amin. Amin, saudara. Mungkin saudara selama ini nggak percaya, apa sih aku ini? Alkitab catat hari ini, saudara. Saudara dan saya adalah harta kesayangan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apa harta kesayanganmu, saudara? Apa harta kesayanganmu? Kalau kita punya harta kesayangan, mungkin saudara kita simpan baik, kita bersihkan setiap hari. Tapi malam hari ini, kita adalah harta kesayangan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan, saudara. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Amin. Tidak ada yang Tuhan tahan, saudara.
sebagai harta kesayangan Tuhan, saudara, maka saya beritahu tidak ada yang Tuhan tahan. Tapi ada persoalannya, Bapak. Ada persoalannya. Apa persoalannya? Saya kadang-kadang waktu mau mencari Tuhan, tetapi hidup ini makin berat sepertinya. Saya mau beritahu, ada Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita untuk kita raih apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Malam hari ini saya percaya Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, saudara. Allah Roh Kudus adalah yang setia. Allah Roh Kudus adalah Allah yang menuntun kehidupan kita. Allah Roh Kudus adalah Allah yang memimpin hidup kita. Dia akan mengajari kita, saudara. Waktu kita mulai tidak taat, saudara, maka Allah Roh Kudus bilang, salah. Yang harus kamu taat itu ini. Waktu kita mau lari dari jalannya Tuhan, maka ada Allah Roh Kudus yang mengatakan salah. Itu tidak taat namanya. Roh Kudus, Engkau ada di sini.